Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Khamsun Subarkah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah tips ya, atau membagikan hasil review saya sendiri yang sudah saya uji coba dengan Mentimeter gitu ya. Jadi Mentimeter pada kesempatan kali ini tahun 2021 ini sudah glowing teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu ya, glowingnya itu seperti apa? Glowingnya itu jadi sudah ada tambahan fitur baru yang ada di slide itu. Jadi fiturnya itu ada video, gambar, kemudian fitur banyak sekali begitu ya. Ada big huruf gitu, kemudian ada big number juga dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah akan lebih membuat kita semakin interaktif dengan anak-anak juga lebih banyak pengalaman hal-hal yang menakjubkan dalam proses pembelajaran gitu. Insya Allah begitu ya. Oke, kita langsung saja coba. Jadi guru sebelum menggunakan Mentimeter ini, sebelum di-share ke anak-anak, guru harus memberikan aba-aba atau memberikan sebuah manajemen pembelajaran. Jadi manajemen pembelajarannya ini bisa menggunakan WhatsApp agar siswa yang sudah ada nomornya itu mereka tahu harus apa dan harus apa, langkah-langkah step by step-nya begitu ya. Jadi saya coba untuk memberikan kemarin ke anak-anak saya dengan format seperti ini. Ada pembelajaran IPS ya, kemudian pengampunya saya sendiri. Instruksi pembelajaran yang pertama, pembelajaran akan menggunakan Mentimeter, setelah itu akan dilanjutkan dengan Zoom. Mengapa saya menggunakan Mentimeter dulu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan Zoom? Karena Mentimeter ini kelemahannya adalah salah satunya tidak bisa memberikan evaluasi pembelajaran di akhir. Jadi hanya bisa memberikan evaluasi berupa kuis begitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang bertanya, Ustadz, misalnya saya nggak paham dengan yang ini sebagainya gitu. Mereka bisa berkomentar, bisa. Tapi kita tidak bisa menjawabnya secara langsung di Mentimeter itu. Dan kelemahan kedua, tidak ada suara kita langsung begitu menjelaskan ke anak-anak. Sehingga anak-anak nanti hanya melihat video, kemudian slide by slide gitu. Gambar per gambar, kata per kata, begitu, animasi per animasi, begitu. Itu saja begitu. Nah, tetapi kita bisa mengakalinya dengan Zoom. Jadi pembelajaran saat ini itu sangat ditekankan sekali menggunakan kombinasi berbagai media pembelajaran, software pembelajaran ya. Ya, kalau pada kesempatan kali ini saya sangat merekomendasikan yang pertama menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi awal, kemudian yang kedua menggunakan Google Form sebagai presensi ya. Nanti akan saya jelaskan mengapa menggunakan Google Form sebagai presensi. Yang ketiga menggunakan Mentimeter sebagai bahan pembelajaran, sebagai media pembelajaran. Yang terakhir menggunakan Zoom sebagai evaluasi pembelajaran. Ribet? Enggak sih kalau menurut saya pribadi begitu ya, karena memang ini satu-satunya yang paling efektif kalau menurut saya pribadi. Jadi nanti teman-teman semua bisa mereview sendiri apa yang sudah saya lakukan, bisa berkomentar sendiri, bisa bereksperimen sendiri, begitu. Oke, kemudian cara login ke Mentimeter jangan lupa diberikan ke anak-anak. Karena ini baru, kecuali kalau misalnya anak-anak dulu sudah pernah menggunakan Mentimeter, jadi tidak usah direview kembali, tidak usah diberikan instruksi kembali. Jadi buka Google Chrome, ketik Mentimeter, kemudian masukkan di kolom kode to vote, itu angka kodenya. Kemudian tunggu hingga muncul slide selanjutnya ya. Nah, pastikan anak-anak di sini sebelumnya sudah presensi. Jadi presensi ini adalah gunanya untuk mencocokkan data antara
siswa yang sudah presensi dengan siswa yang hadir nanti ketika di Mentimeter. Jangan sampai ketika siswa yang hadir di Google Form itu 20 atau 25 atau 30, siswa yang hadir di Mentimeter cuma 20 atau setengahnya 15 atau bisa jadi 10 atau bisa jadi lebih sedikit lagi. Jangan sampai seperti itu. Nah, nanti bisa dikombin dengan WhatsApp, tanya kok ini yang sudah presensi ini tapi kok belum masuk ke Mentimeter, kenapa? Di alasannya apa? Nanti kita bisa dibimbing di situ. Jadi insya Allah tidak sampai 60 menit ini sudah selesai pembelajarannya ya. Jadi kita memberikan pembelajaran tidak usah semua kado dimasukkan, tetapi yang penting-penting saja dulu. Kemudian yang dirasa dengan anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan baik, anak-anak bisa paham, seperti itu. Nah, ketika kita melihat nih kok yang masuk baru sekitar 18 ya, sedikit sekali ya yang masuk ya kan, jumlah siswa kita misalnya ada 29 atau 30, maka kita bisa melihatnya melalui real time yang ada di Google Presensi, Google Form ya. Nah, di sini saya buatkan Google Form itu dalam bentuk yang rekap otomatis. Jadi kalau teman-teman nanti ingin tahu bagaimana cara merekap otomatisnya, bisa melihat video saya yang sebelumnya, yaitu tentang cara rekap presensi otomatis, atau ada di deskripsi gitu. Nah, ini yang masuk setelah saya rekap itu ada sekitar 19, maka kita harus pastikan yang ada di Mentimeter juga 19 atau bisa kurang sedikit lah begitu. Nah, sudah 19 dan 20 ya, berarti ini sudah pas dengan yang ada di presensi. Maka setelah ini kita bisa langsung mulai teman-teman gitu. Oke, kita mulai saja karena sudah pas ya siswanya, jadi nggak menunggu lama lagi. Nah, ini tujuan pembelajaran IPS pertemuan 1. Jadi jangan lupa ketika teman-teman semua ingin melakukan pembelajaran dengan siswa, harus ada tujuan pembelajarannya. Jadi siswa itu terarah, mereka akan belajar apa sih hari ini gitu. Jadi mereka bisa lebih siap-siap untuk memahami, oh aku ingin belajar ini, aku ingin belajar itu begitu ya. Peserta didik mampu memahami konsep ruang, kemudian menjelaskan kondisi geologis Indonesia dan sebagainya. Nah, di sini saya menginstruksikan kepada anak-anak, kalau misalnya sudah selesai membaca, silakan komen sudah. Nah, di situ kan muncul komen sudah, sudah dan sebagainya ya. Sehingga anak-anak itu kita bisa memastikan anak-anak itu benar-benar sudah membacanya gitu ya. Oke, next. Nah, pada slide berikutnya ini saya langsung memberikan materinya. Nah, pada kesempatan kali ini materinya ini saya ambil dari YouTube. Saya tidak tahu mengapa Mentimeter di sini agak sedikit error ya. Pada slide menambahkan video begitu, saya sudah mencobanya masukkan URL tetapi belum bisa otomatis jalan di ketika pembelajaran gitu. Jadi saya menggunakan cara lain, yaitu menambahkan deskripsi beserta link YouTube-nya, sehingga nanti ketika anak itu di HP, muncul di HP anak-anak, itu bisa langsung diklik dan mereka bisa pindah ke aplikasi YouTube dan menontonnya di sana. Jadi nontonnya nggak di Mentimeter. Ini nggak apa-apa teman-teman semua, nggak apa-apa. Pembelajarannya sama saja begitu. Kita hanya nanti mengatakan kepada anak-anak, nah kalau misalnya sudah selesai silahkan kembali ke Google Chrome ke Mentimeter ya, begitu. Oke, kita next. Ini anak-anak sudah selesai untuk melihat di YouTube materinya. Kurang lebih 7 menit begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya langsung memberikan review terhadap pembelajaran yang ada di YouTube tadi. Dari video yang telah kalian tonton, apa yang kalian ketahui tentang kondisi keuangan di Indonesia? Nah, saya memberikan pertanyaannya ini dengan jawaban ada 2 ya. Indonesia itu terdiri dari
gunung, kemudian lembah, bukit, pulau, dataran tinggi, dataran rendah, kemudian ada lautan, ada flora, fauna dan sebagainya begitu. Saya menjelaskan bahwa Indonesia itu sama seperti sebuah ruangan yang ada di rumah kalian ya, sama. Jadi ada meja, ada kursi, ada sepatu dan sebagainya, itu sama gitu ya. Nah, pada slide berikutnya saya juga memberikan question, yaitu pertanyaan. Pertanyaannya ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita selanjutnya. Kan tadi sudah tentang ruangan, tujuan pembelajaran 1 selesai itu kurang lebihnya. Sekarang masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menurut kamu pernyataan berikut yang merupakan bukan penyebab terjadinya musim kemarau dan musim hujan di Indonesia apa setelah yang kamu tonton tadi? Yaitu jawabannya apa? Misalnya di sini kan jawabannya adalah musim kemarau itu dipengaruhi oleh monsun timur dan musim hujan dipengaruhi oleh monsun barat. Tetapi saya ingin melihat siapa yang karena siapa yang paling paham. Oh, ini kayaknya bukan jawaban yang tepat ke yang dimintakan yang bukan gitu. Jadi anak-anak bisa lebih memahami. Oke. Kemudian ini leaderboardnya ya. Ini saya sendiri yang paling tinggi nilainya karena saya masih mencoba, ikut mencoba begitu ya. Oke, question ketiga yaitu ini terkait dengan tujuan pembelajaran kita yang ketiga juga, yaitu fauna, tipe fauna dan flora. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba yang fauna saja. Jadi ada 3 tipe fauna di Indonesia, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Kalau komodo, kalau menurut kalian itu termasuk yang mana begitu? Dan anak-anak ternyata menjawab. Coba kita lihat. Time is up. Anak-anak menjawab lebih banyak peralihan. Jadi mereka lebih paham ya. Jadi melihat di YouTube tadi, oh iya ternyata komodo itu masuk ke peralihan. Dan ini bagus karena siswa sudah kurang lebih paham dengan apa yang diberikan materinya. Nah, kita lihat siapa yang juara pada kesempatan kali ini. Nah, Ocun. Ini saya sendiri ya. Sebenarnya yang juara itu adalah Tawang Badrika Al-Faruq begitu. Ya, oke. Kita next saja. Kemudian kita tanya nih di sini, adakah materi hari ini yang belum dimengerti? Nah, kalau misalnya ada, tolong kalian ketik dan Ustadz akan menjawabnya melalui Zoom. Nah, mereka itu bisa mengetiknya itu di tanda klik itu, tanda komen itu, teman-teman. Tapi di situ hanya namanya ketikannya saja, teksnya saja yang keluar, ininya tidak keluar begitu. Nah, ini saya lanjutkan ke evaluasi terakhir, yaitu menggunakan Zoom. Nah, di sini sudah masuk ke Zoom-nya dan kalian bisa melihat anak-anak saya sudah pada masuk tuh, baru 13 dan nanti masuk semua yang lainnya sebanyak kurang lebih 20 siswa gitu. Di sini saya menjelaskan evaluasi. Jadi saya mengevaluasi kembali pembelajaran pada kesempatan yang sudah diberikan tadi. Mulai dari apa itu ruang, kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu mengapa di Indonesia itu banyak muncul gunung api, letak posisi Indonesia itu berada di mana, di lempeng apa gitu kan, yang menyebabkan Indonesia terjadi banyak bencana. Kemudian Indonesia juga memiliki potensi alam berupa apa, misalnya gunung ya, kemudian flora, kemudian fauna, tipe-tipe faunanya itu apa saja, kemudian iklim Indonesia ada apa saja, misalnya ada 2 misalnya iklimnya ya, iklim kemarau dan iklim penghujan. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan iklim itu apa ya. Saya menjelaskan mengenai perbedaan iklim itu adalah karena Indonesia bumi kita ini berevolusi mengelilingi matahari ya, begitu. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Jadi review Mentimeter ini
sangat bagus sekali. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu bagaimana respon anak-anak saya kemarin, kan setelah pembelajaran itu saya tanya ke anak-anak, bagaimana respon kamu, bagaimana respon kalian terhadap pembelajaran yang tadi. Nah, ada yang jawab, Ustadz, Assalamualaikum, menurut saya belajar pakai Mentimeter itu seru Ustadz, tapi lebih suka pakai Zoom, begitu, karena memang ini baru pertama kali. Kemudian ada lagi yang mengatakan, Ustadz, Afwan, menurut Sultan kalau pakai Mentimeter agak sulit karena Sultan sulit memahaminya Ustadz. Nah, ada juga yang sulit memahami karena ini juga tergantung siswanya juga ya teman-teman. Kemudian ada lagi yang tanya, yang memberikan respon, Assalamualaikum Ustadz, tadi belajar pakai Mentimeter seru dan mudah dipahami Ustadz. Nah, ada juga yang mudah dipahami gitu. Kemudian ada lagi, seru Ustadz pakai Mentimeternya, tapi bingung aku cara makainya karena baru awal gitu ya. Kemudian banyak sekali respon-respon yang dapat yang diberikan ke saya. Kurang lebihnya mungkin karena baru awal jadi 50-50 ya. Dari awal mungkin 50-50, 50-50. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita. Kita reviewnya cukup sekian. Ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.